Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai dengan standar akuntansi. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Arnita dan juga ada dua teman kelompok saya, yaitu ada Kania Manurung dan juga Bang Fikri Amar Hamzah. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja. Yang pertama ada poin pembahasan, menjelaskan peran FASB atau SFAS dan kaitannya dengan profesi akuntansi. Yang kedua, menjelaskan hubungan PSAK dan norma pemeriksaan akuntan. Yang ketiga, memahami proses penyusunan standar akuntansi. Selanjutnya ada definisi standar akuntansi. Standar akuntansi adalah kerangka teori konseptual yang menjadi pelaksanaan teknik-tekniknya dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Fungsi utama, menyediakan dasar penyajian informasi keuangan yang akurat, menjamin konsistensi dan keterbandingan antar laporan, menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, alasan pentingnya standar. Menyajikan informasi yang jelas, konsisten, dan terpercaya. Pedoman bagi akuntan publik. 3. Dasar bagi regulator atau pajak efisiensi pengaturan ekonomi. Mendorong penelitian dan hebat profesional. Iya, terima kasih untuk penjelasan sebelumnya, Tania. Untuk selanjutnya ini ada di pentingnya otoritas penyusun standar. Penyusun standar akuntansi membutuhkan otoritas profesional dan independen yang melibatkan berbagai pihak, seperti akuntan publik, akademisi, dan regulator. Tujuannya untuk menjalin kualitas dan kesesuaian standar dengan kondisi ekonomi, menyesuaikan dengan perkembangan global dan praktik bisnis terkini, dan terakhir standar harus melalui tinjauan berkala agar tetap relevan dan dapat diandalkan. Untuk struktur GAAP dan PSAK, GAAP USA itu dasar konsepnya joint concern, substance over form, neutrality, equal basis, conversation material, landasan konseptual, kerangka dasar penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Itu yang di GAAP USA tingkat 1 itu FASB Statement, Interpretation, and FPC Opinions. PSAK dan ISAK untuk PSAK Indonesia. Yang tingkat kedua itu ada Industry Audit dan Accounting Guides and Statement of Position. Untuk tingkat 2 di PSAK Indonesia itu Bulletin Teknis, PP, Praktik Industri. Dan di tingkat ketiga dan keempat GAAP USA, Technical Bulletin, Praktik Industri yang lazim, APD Statement, dan lain-lain. Untuk yang tingkat ketiga PSAK Indonesia, buku ajar, artikel, pendapatan ahli, dan lain-lain. Lembaga penyusun standar akuntansi internasional dan nasional seperti Big Four Accounting Firm, Ikatan Akuntansi Indonesia, Komite Standar, Financial Accounting Standard Board, American Institute of Certified Public Accountant. Oke, selanjutnya di sini ada penyusunan PSAK atau due process. Yang pertama, prosesnya itu identifikasi isu, seperti apa isunya nanti, dan nanti akan dikonsultasikan isu dengan DKSAK, lalu diriset lagi dengan terbatas dan juga draft awal, lalu
ada pembahasan internal, dan juga ada proses exposure to draft, lalu ada proses public hearing, dan juga ada proses revisi dan finalisasi, dan yang terakhir ada proses sosialisasi PSAK. Selanjutnya itu ada hubungan dengan standar akuntansi dengan regulasi yang berlaku. Sini ada kewajiban kepatuhan yang berbunyi sesuai dengan Profesi Akuntansi Rule 203. Setiap akuntan tidak dibenarkan mengeluarkan pendapat bahwa laporan keuangan adalah wajar sesuai dengan GAAP jika laporan tersebut tidak sesuai dengan FSAB statement atau interpretation, kecuali jika akuntan yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa dengan menggunakannya dapat menimbulkan salah pengertian. Lalu ada bunyi norma pelaporan yang hubungan dengan SAK dengan norma pemeriksaan akuntansi atau auditing. Disebutkan bahwa laporan akuntan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar prinsip akuntansi keuangan Indonesia atau bukan, atau belum. Lalu ada regulator yang badan pengawasnya, itu ada dua. Yang pertama adalah Securities Exchange Committee dan juga ada badan pengawas pasar modal, itu untuk Indonesia dan luar negeri. Yang terakhir sini ada kesimpulannya bahwa yang kita tahu standar akuntansi itu dibentuk guna menjaga konsistensi, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta mengurangi risiko fraud atau kecurangan. Lalu disusun melalui proses resmi oleh lembaga profesional dan diawasi oleh regulator. Di Indonesia dikenal dengan sebagai PSAK, sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan GAAP. Struktur dan sumber standar terdiri dari berbagai tingkat maupun konseptual dan juga praktik. Standar akan terus berkembang mengikuti perkembangan bisnis dan globalisasi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga materi dari kelompok kami yang sudah kami jelaskan tentang standar akuntansi bisa memahami audiens kalian semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.